Siapa yang mau nekan saya? Ada yang berani nekan saya? Berbeda pendapat sedikit dianggap sebagai hal yang melawan atau berbeda dengan pemerintah. Nah, harapan saya untuk pemerintah ya tidak perlu arogan, ya tidak perlu saya punya kekuasaan, awas saya lakukan sesuatu nanti. Sekaligus dalam hal ini kepada Pak Luhut Panjaitan, sahabat saya juga, mungkin harus mengurangi pemerintah ini mengeluarkan statement yang nadanya ancaman, ya. Tidak baiklah. Ya memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk menakut-nakuti rakyat, untuk mengancam siapapun. Kalau misalkan pemerintah ingin menyampaikan, sampaikan dengan baik. Dan harapan saya, rakyat punya hak untuk menyampaikan kritik pandangannya, ketidaksukaannya kepada negara. Pemimpin itu kalau mendengar rakyatnya tidak suka, kadang-kadang perlu itu untuk introspeksi gitu ya. Masa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran kok jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu. Mendidik, saya ulangi ya, rakyat kita tuh jadi bodoh atau kita jadi pembohong. Janganlah pemerintah ini alergi, cepat marah, kemudian tidak boleh ada warga negara yang melakukan kritik atau berbicara yang tidak menyenangkan kepada pemerintah atau kepada pemimpin kita. Nah, saya melihat bahwa sejak munculnya undang-undang ITE, banyak sekali pejabat publik yang mengadukan atas nama pencemaran nama baik. Padahal menurut saya, pejabat publik itu memang dipilih oleh publik sehingga hatinya itu harus 100% untuk publik. Jadi ketika publik bermasalah atau dia menghina atau mengkritik, ya dia terimalah sebagai bagian dari kritik apapun bentuknya ya. Karena pejabat publik itu kan walaupun agak kasar dan nggak ada masalah, dan itu konsekuensi dari pejabat publik. Jadi kalau tidak mau dihina, tidak mau dikritik, ya jangan jadi pejabat publik. Melawan kezaliman. Kezaliman itu tidak bisa dibiarkan. Karena dibiarkan kezaliman, dia akan membahayakan pribadi, membahayakan umat keseluruhannya. Oleh karenanya, jangan biasakan membiarkan kezaliman. Karena kezaliman itu harusnya runtuh. Kezaliman itu harus dilawan. Dan kalau tidak dilawan, dia akan semakin menimbulkan mudarat yang luar biasa dalam kehidupan umat. Ayo berjuang, tolak kezaliman. Gitu loh. Ya, dan menurut saya memang ini terjadi sekarang karena mereka seperti panik gitu. Ada jangan biasa aja. Apalagi kalau melaporkan terus langsung diproses. Sementara kalau kepada yang dekat sama pemerintah atau yang menguntungkan pemerintah tidak diproses. Jadi ini kezaliman itu sempurna. Kalau namanya seorang pemimpin sudah berpihak kepada satu politik, pasti dia pelacur politik. Rendah. silakan. Saya harapannya untuk para pemangku jabatan baik pemerintah maupun yang ada di DPR, ya kalau memang tidak mau dikritik, tidak mau dilawan, ya jangan isi posisi itu.